Halo, Assalamualaikum, Shalom. Salah satu dimensi yang paling konyol dalam agama Islam adalah adanya hukum penistaan agama. Kenapa hukum penistaan agama ini ada? Ya, karena adanya syariat Islam. Jadi hukum penistaan agama adalah bagian daripada syariat Islam. Nah, syariat Islam atau penegakan syariat Islam artinya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, itu yang dapat saya katakan terhadap posisi atau kondisi syariat Islam. Nah, kembali kepada hukum penistaan agama. Adanya hukum penistaan agama karena di dalam tradisi agama Islam itu tidak mengandung argumen yang intelektual yang bisa mengkontur argumen terhadap pemikiran dan analisa-analisa yang kritis. Nah, karena tidak mengandung ilmu-ilmu yang bisa diandalkan dalam ajaran Islam, karena tidak ada ilmu-ilmu yang bersandar kepada fakta selain retorika atau konspirasi dongeng, konspirasi yang tidak bisa difaktualkan dalam alam, dan hipotesa-hipotesa yang tidak bisa diwujudkan substansi duduk perkara hasilnya bagaimana. Nah, karena tidak ada hal-hal yang demikian, sehingga ketika ada analisa yang kritis, ketika ada satu kajian yang menggugat unsur-unsur yang ada dalam tradisi Islam, umat hanya bisa menjawab, merespon dengan emosi atau amarah. Nah, sehingga hukum penistaan agama hanya membuat umat Islam itu sangat bodoh, membuat umat Islam itu kepada pembodohan. Nah, ya, ini sangat penting dipikirkan karena sering sekali termasuk di dalam lingkungan akademia, di mana kritikan-kritikan yang kritis itu susah diproses untuk dikaji, untuk didebatkan, ya, selain daripada dengan menggunakan slogan-slogan yang terhadap seseorang. Seharusnya yang difokuskan itu kepada argumen, bukan kepada pribadi seseorang. Nah, ini sangat penting dipikirkan. Persoalannya, hukum penistaan agama ini sudah menjadi hal yang saya kira satu tragedi dalam umat Islam. Dengan adanya hukum penistaan agama, membuat umat itu tidak berani berpikir selain daripada apa yang telah dituangkan oleh orang tua mereka atau endatu mereka atau ulama-ulama mereka, sehingga umat hanya bisa menghafal dan mengikuti sesuatu yang tidak mereka mengerti. Nah, ini satu pembodohan yang luar biasa. Makanya tadi saya mengatakan bahwasanya hukum penistaan agama itu adalah hukum pembodohan umat Islam itu sendiri. Jadi hanya mengacu umat kepada kenestapaan atau kondisi yang ignorant. Nah, ya, ujungnya membuat umat itu zalim dalam beragama. Karena hukum penistaan agama ini sangat terkait dengan hukum syariat Islam. Dengan kata lain, hukum penistaan agama adalah bagian daripada syariat Islam. Sedangkan syariat Islam atau penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah
penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, sekali lagi, hukum penistaan agama ini sungguh memprihatinkan dan saya kira satu tragedi yang terjadi dalam kalangan umat Islam, sehingga umat Islam termasuk pelajar, termasuk mereka-mereka yang jadi guru didik, tidak mendapat ruang untuk bisa berpikir secara intelektual, secara jujur, untuk bisa menganalisa satu permasalahan dengan landasan-landasan yang bisa diwujudkan argumennya itu, dibuktikan argumennya itu di dalam realitas alam. Ya, sehingga umat hanya bisa percaya buta. Nah, itu saja, itu sebagai modal iman. Jadi kalau umat hanya bisa mengandalkan percaya buta sebagai modal iman, nah ini yang membuat umat Islam itu terpuruk secara intelektual dan juga secara moralitas dan spiritualitas.